Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bangunan madrasah di Kabupaten Sumedang ambruk, 8 siswa terluka. 3 pelajar yang terlibat duel ala gladiator ditangkap polisi di Sukabumi. Aksi para pelajar ini sebelumnya menewaskan seorang pelajar. Harga beras naik lagi. Saat ini beras medium menyentuh angka Rp17.000 per kilogram. Harga beras di pasar tradisional di Kota Cimahi semakin meroket. Harga beras medium kini menembus Rp17.000 per kilogram. Cuaca buruk dan masifnya pembagian bantuan sosial beras diduga menjadi penyebab stok beras di pasar berkurang. Menjelang pencoblosan, harga beras di pasar atas baru Kota Cimahi makin meroket. Kenaikan ini membuat warga makin tercekik karena harga semua kebutuhan pokok makin melambung. Harga beras medium yang biasanya dijual dengan harga eceran tertinggi Rp10.000 per kilogram, kini melambung menjadi Rp17.000 per kilogram. Beras premium juga tidak ketinggalan, kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Naiknya sungguh signifikan, tidak terkendali harganya. Ini 17.000 1 kilo. Cipara itu 2 bulan yang lalu masih 14.500. 14.500. Iya. Sekarang jadi 17. Selain karena cuaca ekstrim, faktor petani gagal panen diduga menjadi pemicu sehingga pasokan berkurang. Belum lagi, Bulog terlambat mendistribusikan beras karena faktor cuaca. Kan susah, jarang. Ya susah lah. Rekan kita kan pemasok itu dari daerah itu banyak. Dari perbandingan dari 10 pabrik, hanya 1 yang siap bisa kirim. Karena alasan padinya tidak ada. Warga berharap pasca pemilu harga beras kembali normal karena pembagian bansos sembako diprediksi tidak semasif sebelum pemilu. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Tak hanya beras, harga komoditas cabai juga naik di pasaran. Kenaikan signifikan terjadi pada cabai Tanjung. Harganya Rp130.000 per kilogram. Harga cabai di Pasar Kosambi, Kota Bandung semakin pedas. Misalnya harga cabai Tanjung yang kini tembus Rp130.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai Tanjung hanya dijual Rp70.000 per kilogram. Naik hampir 2 kali lipat. Begitu juga dengan cabai rawit yang mengalami kenaikan Rp30.000 per kilogram. Cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000, kini dijual seharga Rp70.000 per kilogram. Naiknya harga cabai diduga karena stok yang terbatas, tetapi permintaan tinggi. Selain itu gagal panen disebabkan cuaca buruk membuat petani gagal panen. Cabai per kilo 130. Jenis cabai apa, Kang? Cabai Tanjung. Itu faktor apa sih, Kang, bisa naik gitu, Kang? Yang pertama mungkin faktor cuaca, yang kedua bisa gagal panen, kalau enggak banyak permintaan dari konsumen. Mahalnya harga cabai dikeluhkan para ibu rumah tangga. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian agar kebutuhan lain bisa tercukupi. Iya, ada butuh jadi ya dibeli aja. Karena kalau makan nggak pedas rasanya nggak enak. Merasa heran nggak sih, Bu, dengan kenaikan ini, Bu? Ya heran lah. Biasanya cuma 9.000. Ini 1 ons sekilonya 100.000. Mengeluh nggak? Warga kini pasrah. Mereka hanya berharap agar harga cabai kembali normal. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Masyarakat di Kota Tasikmalaya juga dipusingkan dengan kenaikan harga daging ayam potong dan telur ayam. Saat ini harga daging ayam potong dijual Rp38.000 per kilogram. Sudah sepekan terakhir harga daging ayam potong di pasar Cikurubuk Tasikmalaya meroket. Biasanya harga daging ayam potong dijual seharga Rp34.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp38.000 per kilogram, naik Rp4.000 per kilogram. Diduga mahalnya harga daging ayam potong karena harga pakan yang semakin mahal.
Akibat naiknya harga daging ayam, pedagang kini mengeluh dada sebab omset mereka turun tak seperti biasanya. Diprediksi harga daging ayam akan terus naik menjelang bulan puasa. Masih mahal. Sekarang dijual berapa Bu per kilonya? 38. Oh, menjelang puasa ini kemungkinan naik lagi atau? Ya, sampai di kandang 28, 27 harga ayam hidup. Hidupnya berarti dijual dengan kiloan mati ini berapa? 40. Tak hanya daging ayam, harga telur ayam di pasaran juga ikut naik. Saat ini telur ayam dibanderol seharga Rp28.000 per kilogram. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Atap Madrasah Sanawiyah atau MTS di Kabupaten Sumedang ambruk. Akibatnya sejumlah siswa yang sedang belajar tertimpa reruntuhan bangunan hingga terluka. Beginilah kondisi bangunan MTS Al-Munawaroh di Desa Cihrang, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang setelah atapnya ambruk. Insiden yang terjadi secara tiba-tiba menimpa siswa dan guru madrasah yang saat itu sedang belajar mengajar di ruang kelas. Padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda atap bangunan akan roboh. Madrasah Al-Munawaroh sebelumnya akan dijadikan lokasi tempat pemungutan suara. Namun karena roboh, lokasi TPS pun terpaksa dipindahkan. Lokasi sekolah ini tadinya juga akan dijadikan TPS, salah satu TPS di Desa Ciherang. Namun karena sudah kejadian seperti ini, hari ini juga lokasi TPS ini sudah digantikan, dipindah TPS-nya ke sekolah PAUD yang ada di melewati lokasi yang kejadian seperti ini. Peristiwa ini menyebabkan 8 siswa terluka. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya luka berat. Usai kejadian, mereka kemudian dibawa ke RSUD Sumedang. Luka parah itu luka berat itu 3 anak siswa, kemudian 5 yang luka ringan dan beberapa yang dibawa ke puskesmas itu ada 5 orang namun sudah dipulangkan kembali. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab ambruknya bangunan sekolah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Polisi meringkus 3 pelajar yang terlibat duel ala gladiator dan menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Duel para pelajar di Kabupaten Sukabumi itu sudah sangat meresahkan sehingga patut menjadi perhatian pihak sekolah dan orang tua siswa. Kurang dari 24 jam, Satuan Reskrim Kepolisian Resor Sukabumi Kota meringkus 3 pelajar SMP yang terlibat dalam duel ala gladiator. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di markas tempat mereka nongkrong dan di rumah. Duel pelajar telah menelan 1 korban jiwa. Ketiga pelajar telah ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka masih di bawah umur, sedangkan 1 orang lain yang diduga menjadi dalang masih diburu. Ketiga pelajar adalah siswa SMPN di Kecamatan Gunung Guru. Mereka terlibat duel dengan kedok taburan. Polisi awalnya menangkap 9 orang, namun 6 orang hanya dikenakan wajib lapor. Perkelahian diduga karena perselisihan antar sekolah yang melibatkan anak-anak yang sudah drop out dari sekolah. Tidak mencapai 24 jam kita sudah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Ditangkapnya di mana? Ditangkap di temannya di tempat persembunyian mereka, di base camp ditangkapnya. Dan 1 orang ditangkap di rumahnya ketika sepulang dari base camp. Beberapa anak sekolah ini sudah di DO dari sekolahnya, kemudian masuklah ada yang ke Al-Falah, ada ke SMP 1, SMP 2. Nah disinilah embrionya. Jadi mereka ketika didengar alumni SMP 1 mengumpulkan teman-temannya yang sudah sekolah di luar yang sudah kena DO itu. Duel antara pelajar SMPN 1 Gunung Guruh dengan siswa SMPN 2 Gunung Guruh terjadi setelah mereka bersepakat melalui media sosial. Mereka kemudian bertemu di jalan raya dekat dengan permukiman warga. Pada peristiwa beberapa hari lalu, pelaku menyerang korban secara brutal dengan celurit sehingga korban akhirnya tewas. Polisi imbau pihak sekolah dan orang tua memberikan perhatian lebih pada kasus ini agar tidak jatuh korban lagi. Asif Didi melaporkan dari kota Sukabumi.
Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ke TPS dan gunakan hak suara Anda dengan bijak. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.